Membahas soal undang-undang PPRT. Pertama, kenapa sih ini PPRT itu kita ingin kebut juga salah satu prioritas legislasi kita, karena memang kita ingin menaikkan level ya pekerja rumah tangga kita. Saudara-saudara kita yang bekerja di sektor informal lah waktu itu minim sekali perlindungan. Ya, betul. Jadi seolah-olah negara tidak pernah hadir di situ. Nah, dalam konteks itu RUU PPRT ini kita buat gitu ya supaya memberikan jaminan kepada seluruh pekerja rumah tangga. Apakah ini nantinya juga akan mengatur jam kerjanya juga secara detail dan rigid? Seringkali penyalur itu tidak memberikan pelatihan. Bekal, ya. Skill bagaimana sih mencuci piring yang benar, bagaimana nyapu ngepel yang baik misalnya. Nah, dengan undang-undang ini pekerja rumah tangga itu dia benar-benar juga punya skill, dia punya hak, dia juga punya tanggung jawab. Dia di undang-undang itu kita sebut dia punya hak cuti, punya hak libur, punya jam kerja gitu ya. Jadi kalau misalnya waktu kerjanya mereka selesai ya selesai, sudah istirahat. Berarti nanti overtime juga Overtime juga itu masuk. terkait dengan pemberian BPJS, Pak. Ya, ini kemarin isu cukup hangat ya. Pada prinsipnya kita ingin seluruh pekerja rumah tangga mendapatkan jaminan itu. BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan maupun kesehatan. Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen. Hai, kamu sedang menyaksikan dan mendengarkan Sudut Dengar Parlemen sama Nadia Kanaya. Oke, Nadia mau membahas soal undang-undang PPRT. Ini salah satu undang-undang yang selalu ditanyakan sama masyarakat. Sampai mana sih pembahasannya? Udah dari 2004 loh dibahasnya di DPR, kok nggak kunjung sah, tidak kunjung bisa diangkat ke paripurna. Ada apa? Apa kendalanya? Nah, kita sudah bersama Bapak Yanuar Arif Wibowo, anggota Balek dari fraksi PKS yang menemani Nadia pada kesempatan hari ini. Apa kabar, Bapak? Baik, Mbak Nadia gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Terima kasih ya Bapak sudah meluangkan waktu di Sudut Dengar Parlemen. Nah, sebagai ibu-ibu rumah tangga juga yang saat ini mempekerjakan PRT yang ada di rumah, membantu kita ya kan. Ini sebenarnya yang banyak sekali dipertanyakan, sebenarnya undang-undangnya udah sejauh mana sih? Terus apa yang menjadi kendala sampai undang-undang ini 66 kali revisi? Iya. Jadi undang-undang ini sudah cukup lama di carry over dari periode ke periode. Dan insya Allah di periode ini kelar. Saya kebetulan juga di Panja PPRT. Targetnya mungkin akan diluncurkan di 2026. 2026 ya. Dan soal draftingnya pun di Panja sudah cukup detail. Ini tinggal kira-kira ada sedikit lagi lah ya harmonisasi. Kemudian kita bisa ambil keputusan tingkat pertama di Balek. Kemudian untuk bisa dibawa ke paripurna. Nah, yang menarik begini. Pertama, kenapa sih ini PPRT itu kita ingin kebut juga salah satu prioritas legislasi kita, karena memang kita ingin menaikkan level ya pekerja rumah tangga kita. Yang kalau ya dalam tanda petik orang kadang itu jadi bahasa cemoohan atau cibiran ya. Tapi dalam prakteknya memang saudara-saudara kita yang bekerja di sektor informal lah waktu itu minim sekali perlindungan. Ya, betul. Jadi seolah-olah negara tidak pernah hadir di situ. Nah, dalam konteks itu RUU PPRT ini kita buat gitu ya supaya memberikan jaminan kepada seluruh pekerja rumah tangga. Kalau untuk terkait ini Pak, sampai saat ini berarti di tahap harmonisasi ya untuk di Balek ya? Ya sudah hampir selesai lah. Kemarin kita sudah bahas pasal per pasal, sudah selesai semua, tinggal draftingnya sedikit lah gitu. Untuk penguatan secara hukumnya Pak? Jadi begini, nanti di PPRT itu mungkin orang berpikir nanti apakah kita akan kontrak semua, apakah mekanismenya kayak pekerja di industri gitu ya. Nah, ini penting. Jadi gini, ini beda PPRT dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi hubungannya bukan hubungan industrial, tapi kita sangat menghormati
kultur, budaya, kebiasaan masyarakat yang hidup selama ini. Jadi ada 2 jenis di dalam undang-undang PPRT itu. Oke. Yang pertama itu berdasarkan kesepakatan, yang kedua berdasarkan kerjasama. Oke. Apa maknanya? Kalau kesepakatan itu pekerja rumah tangganya dengan pemberi kerja itu direct, Iya. langsung. Yes. Ya, kalau Mbak Nadia nih kemudian ada keluarganya dari daerah misalnya, bantuin aku deh gitu. Nanti itu kesepakatan namanya. Oke, berarti itu juga Itu diatur. diatur. Iya, Oke. kesepakatannya pun artinya diserahkan kepada kedua belah pihak. Misalnya gitu ya, selama ini udah ikut aja sama Om. Nanti kamu Om sekolahin, makan semua gratis di sini. Tapi nanti bantuin ya beberes rumah dan segala macam. Nah, ini kesepakatan. Oke. Itu dilindungi juga di undang-undang ini. Oke. Nah, yang kedua itu kerjasama. Kerjasama ini itu nanti ada pihak ketiga sebagai fasilitator. Kita menyebutnya P3RT. Apa namanya? Penyalur ya. Penyalur, jasa. nah seperti penyalur gitu ya, untuk menyalurkan pekerja rumah tangga ini kepada pemberi kerja. Oh, Nah, berarti itu harus kontrak. agen ya yang Agen biasanya. lah selama ini kalau kita menyebutnya Ya, gitu. oke. Nah, jadi ada dua jenis nanti. Ada berdasarkan kesepakatan, yang kedua ada berdasarkan kerjasama. Oke Pak, kalau tadi Bapak menyampaikan ada yang berdasarkan kesepakatan, ada yang berdasarkan kerjasama. Kalau kerjasama pasti sudah ada hitam di atas putih. Wajib. Ada aturan yang jelas, ibaratnya udah ada tuh materai yang udah Iya. sangat mudah untuk kita mengusut ketika ada sesuatu yang tidak baik ke depannya. Tapi bagaimana dengan yang kesepakatan? Kesepakatan ini kan kalau kita sebagai pemberi kerja biasanya kan ya kayak tadi yang Bapak sampaikan kayak ya udah dealnya gimana, nanti kamu kerja di hari apa sampai hari apa, nanti dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, ketika hal itu yang dijadikan kesepakatan, seperti apa perlindungannya? Kan mereka biasanya juga tidak ada hitam di atas putih atau Ya, jadi begini. Undang-undang ini juga mengadopsi kultur ya, kebiasaan masyarakat kita. Oke. Jadi hubungan yang selama ini udah terjalin, harmonis yang selama ini terbentuk, itu juga gak ingin kita bikin kaku. Oke. Gitu loh. Ya, Ponakan pengen kerja sama omnya, sama tantenya, bantu di bengkelnya misalnya dengan upah segala macam, itu juga nggak harus kontrak semua begitu. Oke. Nah, tapi yang kedua adalah kita ingin memberikan jaminan kepada para pencari kerja di apa namanya di sektor rumah tangga dengan agen. Penyalur tadi. Ya penyalur lah ya, penyalur tenaga kerja gitu, penyalur pekerja rumah tangga ya. Iya. Nah, ini yang ingin kita batasi gitu loh. Kita regulasi, kita berikan jaminan keamanan mulai dari kemarin kita perdebatannya apakah cukup gitu ya antara pekerja ya, jadi pekerja PRT, pemberi kerja dan penyalur ini nanti kita minta hubungannya tripartit. Oke. Jadi saling mengenal gitu loh. Jadi kan seringkali begini, kita temukan di lapangan ada kasus-kasus gitu ya, yang itu bisa menjadi modus, yang kemudian pemberi kerja jadi korban. Iya. Itu tidak sedikit kita temukan. Tapi juga ada juga kasus apa namanya bahkan lebih banyak pekerja rumah tangga yang mendapatkan perlakuan tidak baik dari pemberi kerja. Ya, Nah, kita ingin semua ini saling dilindungi dengan situasi yang lebih nyaman. Oke, berarti intinya kalau yang apakah ini berarti secara tidak langsung akan didirect untuk masuk ke akan jauh lebih aman ketika menggunakan agen ini? Ya, jadi sebenarnya begini, itu berjalan natural saja sih ya. Oke. Natural saja. Kalau misalnya kita lebih nyaman dengan orang terdekat kita, ya monggo silakan. Oke. Tapi kalau kita lebih nyaman dengan orang baru gitu ya di dunia seperti ini, itu ya undang-undang ini akan mengatur Oke. bahwa kita ini sebagai pemberi kerja juga merasa terlindungi dengan regulasi yang ada. Oke.
Pak, artinya kalau yang tidak diatur tadi, ketika ada sesuatu hal yang tidak baik, bagaimana cara mereka untuk mendapatkan perlindungan? Apakah itu juga diatur secara sistemnya? Ya kalau kesepakatan ini kan lebih kepada penentuan upah gitu ya, kemudian jam kerja gitu Iya, ya. iya. Tapi kalau ada dalam tanda petik ada unsur pidana, ya itu hukum pidana yang berlaku hukum ya? yang berlaku Oke. begitu. Kalau misalnya dia mendapatkan kekerasan, ya itu hukum yang berlaku gitu. Oke. Kita masih mau membahas soal undang-undang PPRT ini lebih detail lagi supaya ibu-ibu rumah tangga dan pemberi kerja lainnya juga bisa lebih tahu dan lebih tenang. Seperti apa sih sebenarnya undang-undang PPRT ini? Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen masih sama Nadia Kanaya dan Pak Yanuar. Kita masih membahas soal PPRT, undang-undang yang sangat ditunggu-tunggu kehadirannya dari 2004 sampai saat ini. Karena ini dinilai sangat dibutuhkan, apalagi buat teman-teman yang bekerja di sektor rumah tangga ya kan, bener kan Pak? Nah, undang-undang PPRT ini kan tadi kalau Bapak sebenarnya bilangnya ada ibaratnya kayak agennya. Nah, apakah ini nantinya juga akan mengatur jam kerjanya juga secara detail dan rigid? Betul. Oke. Betul. Jadi ini nanti yang terkait dengan P3RT ya atau penyalur itu akan rigid, akan detail. Jadi termasuk rekrutmen, terus kewajiban melakukan pembinaan atau pelatihan yang terkait dengan kerumah tanggaan gitu ya. Karena kan sekarang ini begini, seringkali penyalur itu tidak memberikan pelatihan. Bekal, iya. Skill bagaimana sih mencuci piring yang benar, bagaimana nyapu ngepel yang baik misalnya. Jadi skill-skill yang terkait dengan kerumah tanggaan ini juga Pak, perlu untuk diasah. Oke. Bahkan kemarin kita RDP panggil Kemendik Dasmen gitu ya. Kita minta mereka untuk bisa menyiapkan semacam pelatihan-pelatihan gitu yang terkait dengan kerumah tanggaan. Kalau dulu misalnya kita punya pelajaran tata boga gitu ya, ada tata busana dan seterusnya. Sekarang bisa juga itu nanti ketika undang-undang ini disahkan, mereka bisa juga memfasilitasi. Jadi pekerja rumah tangga itu bukan kemudian menjadi dalam pekerjaan yang hina gitu loh, tapi ini bermartabat. Seperti halnya orang bekerja di industri, tapi ini skalanya rumah tangga, skupnya rumah tangga. Ini nantinya akan berada di bawah siapa Pak? Ini nanti tetap ada di bawah Kementerian Tenaga Kerja. Kementerian Tenaga Kerja. Kemarin kita juga sudah hearing, kita RDP dengan Menaker terkait ini juga gitu ya. Termasuk nanti kita dorong BLK yang dimiliki oleh ketenagakerjaan itu juga memfasilitasi skill untuk kerja-kerja di kerumah tanggaan ini. Gitu. Perlindungan ini tuh sebenarnya untuk pekerja rumah tangga kan karena kita juga mengirim pekerja rumah tangga untuk keluar negeri kan Pak. Itu lain lagi nanti. Itu ada pekerja migran, ada undang-undangnya sendiri. Berarti ini hanya untuk di Indonesia, dalam negeri. Di wilayah Republik Indonesia, betul. Kalau yang keluar negeri itu ada undang-undang sendiri. Pekerja migran Indonesia. Itu juga RUU-nya sedang dibalik, sebentar lagi juga mau selesai. Karena begini, terkait dengan kita bicara soal tenaga kerja ya. Banyak juga yang sebenarnya orang bekerja tapi tidak terdata. Ya kan. Dan itu sektornya informal gitu. Sektornya adalah bukan sektor formal. Gitu. Nah, ini tentu Pak Presiden ingin artinya dalam collecting data ya, kemudian apa yang ada di masyarakat itu juga betul-betul nampak gitu loh. Nah, dengan undang-undang ini pekerja rumah tangga itu dia benar-benar juga punya skill. Dia punya hak, dia juga punya tanggung jawab. Dia di undang-undang itu kita sebut dia punya hak cuti, punya hak libur, punya jam kerja gitu ya. Jadi kalau misalnya waktu kerjanya mereka selesai ya selesai, sudah istirahat. Berarti nanti overtime juga overtime juga itu masuk. Gitu. Jadi kan biasanya begini, orang kalau bekerja di rumah tangga itu kan 24 jam.
dari Iya. majikannya belum bangun dia sudah bangun, majikannya tidur dia belum tidur gitu. Nah, besok enggak bisa. Itu akan ada perjanjian dan akan itu menjadi dasar mereka bekerja. Oke. Misalnya jam kerja dari jam 7 sampai jam 5 misalnya. Ya sudah, kalau masih mau mempekerjakan untuk bikinin kopi gitu ya, mau bikinin nasi goreng malam, itu overtime. Karena itu jam istirahat dia kan, dia gunakan untuk bekerja. Dan itu si pekerja bisa menuntut Dan untuk itu upah. kesepakatan itu, kerjasama itu, semuanya nanti akan terbuka gitu loh, diketahui kedua belah pihak Oke. gitu. Jadi kalau ada konflik, penyalur ini kan bisa menjadi Penengah penengah mediasi gitu loh. gitu. Memang ini loh, ini kamu akan kerja di sini, ini orang yang akan bekerja di tempat kamu, cocok enggak? Oke. Skillnya ini begini, jam kerjanya begini dan seterusnya. Itu akan lebih terbuka. Terkait dengan pemberian BPJS, Pak. Ya, ini kemarin isu cukup hangat ya. Pada prinsipnya kita ingin seluruh pekerja rumah tangga mendapatkan jaminan itu. BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan maupun kesehatan. Oh, 2 ini. Iya. Nah, kita sedang kemarin terakhir yang belum sempat kita bahas itu, karena kan ini terkait dengan ini ya, ada Kementerian Sosial gitu ya. Apakah mereka masuk di dalam DTZ itu atau di bawah Kementerian Tenaga Kerja itu, asuransi BPJS Kesehatan. Tapi prinsipnya pekerja rumah tangga itu mendapatkan jaminan itu. Oke. Apakah dibayar oleh negara? Kalau memang PRT-nya ini masuk di dalam penerima bantuan sosial itu, PBI-nya dibayarkan oleh pemerintah, atau dia dibayarkan oleh pemberi kerja. Oke. Dan itu harus tertuang di dalam kontrak kerjanya. Berarti intinya ini kalau yang kesepakatan pure kesepakatan kita Yes. dengan si Langsung, pekerja. tidak melibatkan P3RT. Oke, tapi kalau menggunakan agen atau P3RT Penyalur, ya. itu berarti semuanya tertuang jelas. Iya, jadi identitas pemberi kerja, identitas pekerjanya, itu semuanya harus jelas. Oke, Pak. Apa sih Pak sebenarnya yang sangat mereka harapkan dari undang-undang ini? Pertama, itu ada pengakuan dari negara. Terkait status Terkait pekerjaan ini. status Oke. pekerjaan mereka itu. Yang kedua, tentu perlindungan hukum. Oke. Yang selama ini mereka dalam posisi yang lemah gitu, kerjanya capek, nggak ada waktunya. Ya dalam tanda petik ya, cara berpikir lama kan pembantu gitu ya. Apa kata majikan. Nah, dengan undang-undang ini mereka ingin itu diatur. Oke. Jam kerja saya ini seberapa lama sih? Oke. Sehari berapa jam? Gitu. Terus saya itu mendapatkan jaminan tadi disalurkan kemana? Gitu. Nah, itu semua sebenarnya yang mereka inginkan. Oke. Berarti semuanya secara jelas sudah tertuang di undang-undang ini. Semuanya sudah masuk. Karena Terakomodir. kita undang seluruh stakeholder terkait Oke. dengan PPRT ini, itu kita dengar ya, kita ambil poin-poinnya apa sih yang sebenarnya mereka inginkan dari lahirnya undang-undang ini. Oke. Asosiasi pekerja rumah tangga banyak sekali kita undang. Oke. Kalau seandainya tadi sudah jelas menggunakan P3RT tadi Iya. dengan peraturan yang jelas, ada beberapa yang pekerja yang mungkin dia diminta untuk melakukan ibaratnya tugas utamanya adalah bersih-bersih. Yes. Tapi tidak jarang juga kayak ya udah deh jagain anak sekalian. Ini kan di luar dari kesepakatan. Iya, Artinya dalam ini juga kerjasama tadi ya. ada Dia boleh menolak. Dia Dia boleh menolak. Oke, nanti kita bahas lebih detailnya di Iya. segmen selanjutnya ya. Iya. Ini jangan kemana-mana ya, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen masih sama Nadia Kanaya dan Pak Yanwar. Ini masih membahas soal Undang-Undang PPRT. Nih, ketika tadi saya menanyakan kalau seandainya nih dia dipekerjakan sebagai membantu untuk bersih-bersih rumah tangga, tapi akhirnya dia juga menjaga anak. Itu sebenarnya bukan dari tanggung jawab dia.
Bapak menyampaikan bisa menolak. Bisa. Tapi kembali ke budaya kita adalah budaya yang masa Orang Indonesia itu mudah menolong. iya. Iya kan? Banyak pekewohnya kalau Dan orang bahkan Jawa bilang. kalau Mbak Nadia perhatikan, pekerja migran kita di luar negeri itu lebih mendapatkan peluang gitu ya, karena kerjanya nggak hitung-hitungan. Oke. Kalau di negara lain, ini saya dapat cerita ya dari teman-teman yang kerja di Korea, itu kepercayaan lebih. Kenapa? Misalnya dia jam 4 selesai, kalau karyawan dari negara lain udah mau posisinya masih tanggung tinggal aja selesai jam 4. Oke. Tapi kalau orang Indonesia kan enggak. Wah, Selesaikan selesai dulu lah, tanggung nih. Gitu kan, entah dalam konteks menjahit atau apa segala macam. Selesai rapi, dia beres-beres. Nah, itu kan nilai lebih saudara dari bangsa kita. Ada kearifan-kearifan saling menolong. Tapi sebenarnya dalam konteks kerjasama itu strict. Semua harus tertuang di dalam perjanjian. Kalau tugasnya nyapu sama ngepel, cuci baju, kemudian disuruh masak walaupun dia jago masak, dia boleh menolak. Berarti Bukan itu tugas dia. secara detail Pak nanti. Oh iya dong. Kan kita ingin pekerja rumah tangga itu juga skillful. Jadi nggak asal-asalan, makanya kenapa kita dorong Kemenaker, kita dorong Dikdasmen untuk memberikan ruang mereka mengasah skill. Nggak sembarangan loh, kalau kita misalnya ke Singapura aja, orang itu kerja cuci piring itu harus punya license. Iya. Nyapu ngepel itu harus punya license, bisa nyapu bisa ngepel. Nggak sembarangan. Apakah ini undang-undang berkaca dengan bagaimana beberapa negara mempekerjakan pekerja rumah tangga yang dihitung per jam, kemudian ada jaminan ini itu dan Iya, banyak masukan kita dengar, kita serap gitu ya. Dan kita kemas sedemikian rupa di dalam norma yang kita bangun di Undang-Undang PPRT ini. Tentu semua itu menjadi masukan yang berarti buat kami di pembuat undang-undang ini. Sehingga baik karakter-karakter profesionalitas yang sedemikian tegas di dalam perjanjian, terus dengan keluasan sikap mental masyarakat Indonesia yang suka menolong dan gotong royong ini juga nggak boleh kita batasi. Semuanya kita adopt, gitu loh. Jadi yang kalau mau tegas-tegasan boleh karena aturannya begitu. Tapi kalau misalnya tugasnya cuci piring, kemudian bebersih rumah gitu. Terus dia bisa masak, dia masak buat pemberi kerjanya ya boleh-boleh saja. Gitu. Apalagi misalnya tinggalnya satu rumah gitu ya segala macam. Itu kan bisa terjadi. Berarti sifat dari pekerjaan rumah tangga yang selama ini kan lebih ke family ya, kekeluargaan ini juga tetap terakomodir walaupun ada undang-undang atau regulasi yang menaungi ya kan Pak. Betul. Tidak lepas dari. Jadi ini sekarang itu nanti ketika undang ini diundangkan, pekerja rumah tangga itu punya status di dalam tata norma kita. Gitu. Seperti halnya orang kerja di buruh di pabrik, itu ada undang-undang yang melindungi, undang-undang ketenaga kerjaan. Nah pertanyaannya ketika orang ini bekerja di sektor rumah tangga, dia statusnya apa? Buruh bukan, cantolan hukum undang-undangnya juga tidak ada. Makanya kita mau lahirkan undang-undang PPRT ini. Pak, tadi kalau Bapak menyampaikan ini sebenarnya tetap mengakomodir bagaimana pekerja rumah tangga ini tetap bisa mendapatkan pekerjaan melalui jalur kesepakatan ataupun melalui P3RT tadi yang Bapak sampaikan. Artinya undang-undang ini kan bisa ada di terus apa yang membuat selama ini begitu lama sampai dari 2004 sampai akhirnya di 2000? Dulu lamanya saya enggak tahu. Karena saya belum ada di Senayan. Saya baru masuk 2024. Dan ketika saya lihat memang undang-undang ini penting buat masyarakat kita. Ya, dan dari RDPU yang kita undang memang ada beberapa poin ya. Pertama pengakuan mereka. Ini penting bahwa pekerja rumah tangga ini juga punya status yang jelas, yang diakui oleh negara bahwa mereka ini bekerja statusnya. Kemudian yang kedua, mereka butuh perlindungan. Karena selama ini dia nggak punya perlindungan hukum. Situasinya itu, kondisinya itu lemah di hadapan majikannya, di hadapan memberi kerja. Nah ini kita lindungi, mereka dapat perlindungan hukum. Yang ketiga kejelasan.
selama ini bekerjanya mereka itu seperti apa sih. Nah di undang-undang PPRT ini itu kita tegaskan, termasuk juga ke penyalurnya. Jadi penyalurnya pun nanti ini akan kita persyaratkan beberapa yang menjadi jaminan bahwa pekerja maupun pemberi kerjanya itu sama-sama bisa dilindungi di situ. Ada kanal pengaduan untuk menjaga agar undang-undang ini benar-benar diimplementasikan dengan tepat? Ya nanti ini sampai gini, penyelesaiannya ya di dalam kerjasama nanti itu kita libatkan sampai perangkat terkecil, RT RW. Oke. Sampai seperti itu. Karena kalau apalagi tinggalnya di rumah kan, dia menjadi bagian. Lah kalau sekarang 3 kali 24 jam aja harus lapor RT. Iya. Iya kan? Apalagi ini Jadi yang apalagi bulanan, ini ya gitu kan? loh. Kalaupun dia kontrak 6 bulan, 3 bulan, dia harus lapor. Oke. Dan nanti lingkungan yang akan menjadi penengah di situ. Oke. Gitu. Kita libatkan semua pihak. Bapak, bagaimana mekanisme pengawasan dari undang-undang ini kalau dari Balik sendiri nantinya? Ya nanti kan kalau di balik itu kita punya hak atau punya kewenangan ya untuk mengevaluasi pelaksanaan undang-undang. Gitu. Nah tentu kalau setelah ini diundangkan kita akan lihat respon seluruh stakeholder pemangku kepentingan di situ seperti apa. Oke. Gitu. Jadi ini salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Balek yang kita akan gunakan betul apakah undang-undang yang norma yang kita bangun itu efektif bekerja di masyarakat atau tidak. Oke. Boleh nggak direvisi Pak kalau terjadi sesuatu? Oh sangat mungkin, kenapa enggak? Oke. Undang-undang ini kita yang buat kok. Oke. Kalau ternyata kemudian setelah kita bikin norma terbentur itu dalam aplikasinya, kemudian perlu dianggap direvisi, ya kita revisi. Oke. Pasal mana yang kemudian menjadi hambatan, pasal mana yang kemudian ini ada pihak yang kemudian tidak merasa aman di situ terlindungi. gitu. Oke. Pak, tadi Bapak menyampaikan berkali-kali terkait dengan kekuatan hukum. Perlindungannya sejauh mana kalau Bapak bisa menyampaikan kalau ini begitu kuat undang-undang ini melindungi para pekerja rumah tangga? Ya, kalau yang terkait dengan kerjasama itu kita detailkan soal P3RT-nya. Oke. Ya, P3RT semua harus terdata di kabupaten kota, kemudian di dalam Berarti resmi ya nanti resmi. jelas ya. harus resmi, harus Infonya jelas. ada di. Kabupaten kota itu nanti mereka akan mendaftarkan itu di sana. Oke. Kemudian di dalam kerjasama itu melibatkan perangkat lingkungan, bukan hanya tingkat kelurahan atau desa ya, tapi kalau di kota-kota ada RT RW, bahkan di desa-desa juga ada kadus gitu ya atau RW ya, gitu ya, betul. itu bisa. Terlibat. Intinya memberi rasa aman Oke. gitu. Jadi tidak boleh nanti orang bekerja di rumah tangga itu tidak tahu RT-nya. Mau orang sekaya apa dia harus lapor. Oke. Gitu. Kan sering kita jumpai nih mempekerjakan 3-4 orang, entah datang dari mana, entah penyalurnya dari mana misalnya, lingkungan nggak tahu. Oke, iya benar. Nah, ini yang kita ingin libatkan, perangkat lingkungan terendah itu harus tahu dan harus menjadi bagian dari ekosistem PPRT ini. Oke, bagian untuk melakukan pengawasan, Iya. ya kan, implementasi dari undang-undang ya. Semoga dari 2004 kemudian muncul di 2006 implementasinya Mudah-mudahan. jelas, regulasinya jelas, bisa berjalan beriringan dan Betul. semuanya merasa aman dan. Betul, itu harapan kita semuanya. Oke, terima kasih Pak Yanwar Sama-sama, Arif Wibowo. Mbak Nadia, sama-sama. Sudah meluangkan waktu dan berbagi informasi. Semoga terjawab sudah keresahannya. Iya. Kapan munculnya undang-undang ini, kita doakan segera di 2026 Saya bisa ada disahkan. pesan khusus. Apa? Boleh silahkan Bapak. Jangan takut atas keresahan. Oke. Karena semua yang kita dapatkan sekarang ini itu berangkat dari keresahan. Oke. Undang-undang kita di parlemen, karena kita resah dengan situasi, kita bikin aturannya. Oke. Regulasinya. Regulasinya yang jelas. kita buat. Oke. Semua harus merasakan keresahan. Keresahan. Kalau orang merasa nyaman,
dia nggak akan berbuat sesuatu. Oke. Berarti kita pupuk keresahannya tapi Yes. kita salurkan dengan cara yang Dan tepat. keresahan itu energi untuk solusi. Waduh, terima kasih. Ini energi untuk solusi dan saya sudah menghadirkan solusinya atas keresahan-keresahan soal undang-undang PPRT. Sekali lagi terima kasih Bapak Terima kasih, Yanuar. Mbak Nadia, Terima kasih sama-sama. juga yang sudah menyaksikan dan mendengarkan Sudut Dengar Parlemen. Terus saksikan Sudut Dengar Parlemen di episode-episode selanjutnya. Bye.